warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahid Abdillah dari 2D4 NRP 13. Di sini saya akan melanjutkan di slide yang keempat, yaitu V2 Application Structure. Oke, langsung saja saya masuk ke slide yang pertama, yaitu overview. Dari overview ini, aplikasi ini menganut pola desain MVC. Apa itu MVC? Saya akan jelaskan. M itu adalah model, V itu adalah view, C adalah control. Model adalah mempresentasikan data atau logika bisnis atau serta aturan yang ada. Untuk view, representasi masukan atau keluaran ke dari model. Kalau kontrol yaitu menerima masukan dan merubahnya menjadi perintah untuk mengakses model dan menampilkan view-nya. Selain MVC, sebuah aplikasi Y juga memiliki yang pertama entry script, yaitu PHP script yang bisa diakses langsung oleh pengguna. Terus application merupakan objek yang dapat diakses secara global. Terus komponen application yaitu merupakan objek-objek yang tergabung dengan application dan menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi request. Terus ada modulus merupakan sebuah paket yang di dalamnya terdapat MVC secara komplit. Terus ada filter, yaitu mempresentasikan kode yang perlu untuk dijalankan sebelum dan atau sesudah sebuah request yang ditangani oleh kontrol. Yang terakhir yaitu widget, yaitu merupakan objek yang biasanya diletakkan pada view ya, untuk mempermudah pembentukan tampilan. Terus kita ke struktur aplikasi, yaitu ada tadi ini fiturnya yaitu entry script, yaitu di indeks PHP. Ini aplikasinya terdapat ada aplikasi komponen, ada modulnya. Terus ini ada di terus bawahnya application, terus ada controller. Nah, di controller ini juga ada filter, ada view, ada model. View itu yang untuk menampilkan, model adalah database-nya. Nah, di view ini juga diturunkan lagi menjadi widget dan diturunkan lagi menjadi asset bundle. Oke, seperti itu. Untuk yang pertama, untuk fitur yang pertama entry script, yaitu merupakan mata rantai pertama dari aplikasi. Setiap aplikasi web maupun aplikasi konsol harus memiliki satu entry script. Entry script itu contohnya yang bernama index.php. File ini harus diletakkan pada file directory yang dapat diakses dari jaringan web. Entry script biasanya digunakan untuk hal-hal berikut, yaitu mendefinisikan konstanta global, terus meregistrasi komposer autoloader, terus mengikut sertakan kelas Y. Terus ada lagi memuat konfigurasi aplikasi, dan seterusnya membuat dan mengkonfigurasi instansiasi dari aplikasi. Terus ada memanggil fungsi untuk memproses permintaan. Terus kita selanjutnya ini untuk scriptnya untuk aplikasi webnya, ya, nih indeks PHP-nya itu terdapat di web, terus di sini indeks PHP-nya dan entry script-nya. Terus ada yang fitur kedua, yaitu application. Application itu yaitu merupakan objek yang mengolah keseluruhan struktur dan siklus hidup dari aplikasi. Terus ada setiap Y mempunyai sebuah aplikasi yang dibuat di entry script. Seperti itu. Terus ada konfigurasi dari aplikasi juga akan dimuat bersamaan dengan membuat aplikasi di entry script. File konfigurasi untuk background template default yang bernama web.php. Oke. File konfigurasi berisi properti komponen dan modul yang digunakan oleh aplikasinya. Seperti ini ya. Untuk web.php-nya, untuk aplikasinya dijalankan di sini semua nanti. Oke. Aplikasi properti itu yaitu aplikasi dapat diakses melalui app, terus nama propertinya seperti ini. Dan ada berikut ini adalah require property, yaitu ada untuk yang application 2.2 ID itu adalah menyimpan ID dari aplikasi. Terus ada aplikasi base path, yaitu adalah properti yang digunakan untuk menentukan root directory dari aplikasi. Ini yang base path ini menentukan rootnya, directory dari aplikasinya.
Itu ada berikutnya adalah beberapa properti yang lainnya. Ini ada name, yaitu menyimpan nama dari aplikasi. Kalau name, komponen itu merupakan properti yang digunakan untuk menentukan komponen-komponen yang dapat digunakan oleh aplikasi. Terus untuk modules itu yaitu merupakan properti yang digunakan untuk menentukan modul-modul yang dapat digunakan oleh aplikasi. Seperti kok default route itu yaitu menentukan route yang akan digunakan jika ada request yang tidak menyebutkan route yang diminta. Nilai default dari properti ini adalah set index. Misalnya kita bikin bikin route sendiri ya menggunakan default route ini, properti default route ini. Oke, kita lanjut ke application component, yaitu dibentuk dari beberapa komponen yang menyediakan layanan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, ada komponen URL Manager yang bertanggung jawab untuk menentukan route dari sebuah request. Terus ada komponen DB yang menyediakan layanan terkait dengan pengguna database dan lain sebagainya. Terus ada komponen dari aplikasi yang dibuat ketika komponen tersebut digunakan untuk beberapa kalinya. Untuk komponen inti dari aplikasi ini adalah DB, yaitu mengelola hubungan dengan database. Ini untuk menghubungkan antara database dengan Y-nya. Terus ada error handler, yaitu menangani error dan exception pada PHP-nya. User, yaitu menangani autentikasi user dan ada lain-lainnya. Oke, kita langsung masuk ke fitur yang kedua, yaitu controller. Yaitu apa itu controller? Bagian dari arsitektur MVC yang bertugas untuk menerima permintaan request dan memberikan tanggapan seperti respon. Yang kedua, controller akan menerima permintaan, meneruskan permintaan ke model dan memasukkan hasil dari pemrosesan dari model ke dalam view dan kemudian membentuk tanggapan. Oke, seperti itu. Terus nama file PHP dari sebuah controller mengikuti format yaitu control id control.php, harus menggunakan belakangnya ada control.php-nya. Sebagai contoh jurusan control.php. Seperti ini ya, teman-teman. Untuk merupakan file untuk kompiler dengan ID jurusan. Dengan ID jurusannya. Oke, control ini dibagi menjadi ada action. Controlnya dibentuk dari satu atau beberapa action. Action ID merupakan kata unik yang digunakan untuk membedakan action satu dengan action yang lain dalam sebuah controller. Action ID ditulis sebagai format action ID, contohnya action create. Terus pengguna dapat mengakses action dari control menggunakan root dengan format control ID / action ID. Sebagai contoh action create dan control jurusan dapat diakses melalui root jurusan / create. Seperti itu. Terus secara default action index akan dipanggil jika dalam request hanya menyebutkan nama control saja tanpa nama action. Terus ada action default dapat digantikan melalui properti default actionnya. Seperti itu. Seperti contoh yang ada di sebelah ini ya, teman-teman. Ini contohnya. Bisa dilihat ini ada action view-nya, ada action create, ada action index-nya. Nah, ini terdapat di PHP ini. Maksudnya gimana? Ini dari action index nanti dikontrol semua di dalam jurusan di dalam kontrol PHP-nya ini. Oke, seperti itu. Kontrol dengan best practice-nya itu seperti apa sih? Di dalam aplikasi yang didesain dengan baik, sebuah kontrol biasanya berukuran sangat kecil dan untuk setiap action hanya berisi beberapa baris kode saja. Secara garis besar disimpulkan bahwa controller, yaitu kesimpulannya, dapat mengakses data permintaan request seperti HTTP, headers, cookies, request, parameter, dan lainnya. Dapat memanggil metode dari model atau dari komponen lain. Terus yang ketiga ada dapat menggunakan view untuk membentuk respon. Terus ada blok ini seharusnya tidak memproses data permintaan request. Permasalahan ini harusnya dilakukan dalam model. Terus yang terakhir kesimpulannya seharusnya tidak mengikutsertakan kode HTML karena kode HTML lebih baik diletakkan pada view. Oke, seperti itu kesimpulan dari controllernya. Terus kita lanjut ke model. Model adalah bagian dari arsitektur MVC, yaitu model adalah objek yang digunakan untuk mempresentasikan data, aturan-aturan, dan logika bisnis.
Model dapat dihubungkan dengan tabel di sebuah database ataupun berdiri sendiri. Sebuah model dapat memiliki atribut labels, validation rules, dan lain-lain. Atribut merepresentasikan data dalam sebuah model. Model dapat dihubungkan dengan tabel database secara otomatis menjadikan seluruh file dalam tabel tersebut sebagai atributnya. Atribut dapat ditambahkan dengan cara seperti membuat variabel. Ada atribut dapat diakses secara normal atau seperti mengakses array. Seperti ini contohnya. Dan ini juga ada contoh untuk modelnya seperti ini, jurusan extend, terus dia memanggil tes dan cobanya. Ini contoh modelnya. Untuk model yang kedua yaitu atribut label adalah label yang ditampilkan pada form untuk setiap atributnya. Jika model dibuat menggunakan key, maka semua field dalam tabel akan dibuatkan atribut labelnya secara otomatis. Validasi setiap data untuk sebuah model yang diterima dari pengguna harus divalidasi terlebih dahulu. Contohnya validasi yaitu jumlah huruf maksimal untuk nomor telepon tidak boleh lebih dari 15 angka. Email harus sesuai dengan bentuk penulisan email yang valid dan lain-lain. Proses validasi ini dapat diaturkan melalui metode rule-nya. Seperti ini contoh modelnya. Nah, seperti ini ya teman-teman, untuk contoh modelnya bisa dilihat. Oke, seperti ini. Terus ada model yang best practice, yaitu sebuah model yang best practice yaitu dapat berisi atribut untuk menyelesaikan data bisnisnya. Terus ada dapat berisi validation rule, yaitu untuk memastikan validasi dan integrasi data. Dan dapat berisi metode untuk mengimplementasikan logika bisnis. Seharusnya tidak mengakses session atau environment data yang lain secara langsung. Data-data ini harus dimasukkan ke dalam model dan diolah oleh controller. Seharusnya tidak mengikutsertakan kode HTML. Kode HTML lebih baik diletakkan pada view. Seharusnya tidak memiliki skenario yang terlalu banyak. Terus kita masuk ke view, yaitu adalah bagian dari arsitektur yang MVC yang digunakan untuk menampilkan data ke pengguna. Terus view dibentuk menggunakan gabungan dari kode PHP dan HTML dengan pertimbangan keamanan untuk menghindari cross-site scripting. Terapkan metode pemeriksaan untuk menampilkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Gunakan metode helper HTML encode untuk menampilkan data teks. Gunakan metode helper HTML purifier process untuk menampilkan data HTML. Seperti itu untuk view-nya. Terus view yang kedua, sebuah view dapat dirender dipanggil dari controller. Dari controller sebuah view dapat dipanggil dengan salah satu metode berikut render, yaitu mengambil view dan menerapkan layout. Render partial yaitu memanggil view tanpa layout apapun. Terus ada render ajax, yaitu memanggil view tanpa layout dengan mengikutsertakan semua JS dan CSS. Biasanya digunakan untuk merespon request ajax. Render file dan render content, yaitu dua metode ini relatif jarang digunakan. Terus ada beberapa view yang dirender dari sebuah controller yang sama harus diletakkan dalam sebuah directory yang sama pula. Untuk semua view yang dirender dari jurusan control diletakkan pada directory jurusan. Ada layout, yaitu layout adalah view spesial yang digunakan untuk menampilkan bagian yang sama untuk semua atau beberapa view yang ada pada sebuah aplikasi. Terus ada berikutnya, secara default terdapat sebuah layout dengan nama main.php, ini layoutnya. Terus ada tampilan umum yang dimunculkan dari setiap halaman dari sebuah aplikasi seperti menu diletakkan dalam file main.php ini. Ada filter merupakan sebuah objek yang dieksekusi sebelum dan atau sesudah action atau controller. Filter dapat digunakan dengan meletakkan di dalam metode behaviors pada sebuah control. Terus contoh built-in filter yang sering digunakan adalah access control. Filter ini berfungsi untuk memastikan pengguna yang mengakses sebuah action dan memenuhi syarat tertentu. Lihat kode program
samping. Built-in filter lainnya cukup berguna adalah HTTP cache untuk mengimplementasikan cache di sisi klien, page cache untuk mengimplementasikan cache di sisi server. Berikutnya ini ada aset, yaitu aset pada aplikasi merupakan file yang menjadi referensi dari sebuah halaman web. Contoh file CSS dan JS, ini file asetnya. Untuk dapat digunakan, sebuah aset harus diletakkan pada direktori yang dia dapat diakses dari internet. Terus pada aplikasi direkomendasikan untuk mengelola aset menggunakan aset bundles, yaitu file CSS atau JS tidak secara langsung diinkludkan dalam view. Aset bundle diinkludkan pada view dengan memanggil metode register. Terus dengan cara ini, file aset yang asli tidak harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web-nya, yang akan mengopikan secara otomatis. Jika terdapat perubahan pada file aset, misalkan setelah melakukan upgrade, file aset otomatis akan diperbarui. Oke, itu saja untuk teori untuk yang 4, yaitu tentang aplikasi strukturnya. Langsung saja kita ke latihannya ya teman-teman. Oke, mohon ditunggu. Langsung saja kita masuk ke latihannya yang untuk part keempat ini. Di sini saya akan mengajarkan latihan di dua part yang keempat, yaitu yang pertama untuk aplikasi front end-nya. Saya akan buka ke front end-nya. Oke, ini fitur front end. Terus buat rute untuk item juga belum ada, buat pada latihan sebelumnya. Kemudian hapus semua action kecuali action index dan view. Oke. Saya di sini akan masuk ke config, lalu kemudian saya masuk ke kontrolnya view. Jadi di sini saya sudah bikin item kontrolnya. Nah, di sini ada action index dan action view. Nah, yang dihapus itu semua, kemudian hapus semua action kecuali action index dan view. Oke, saya sudah menyisakan action view dan index. Lalu yang selainnya sudah saya hapus, yaitu ada update, delete, ada grid sudah saya hapus. Oke. Yang kedua, pada layout statement tambahkan menu produk yang mengarahkan ke root item index. Ini saya akan ganti pada layout statement tambahkan menu produk yang mengarahkan ke root, yaitu item.index. Oke, sebelumnya saya bikin ini mulai itemnya, yaitu adalah URL-nya ke item/index sesuai yang ini ya teman-teman. Terus langsung kita root-nya. Jadi kita langsung ke arah ke main PHP-nya, yaitu kita bikin default root, yaitu item/index seperti ini. Sudah saya bikin. Terus atur yang ketiga, atur konfigurasi aplikasi sebagai root item dan index menjadi default root. Oke, sudah saya bikin kayak gini ya, nomor 3 juga. Ini untuk yang nomor 3 sudah saya bikin. Terus yang berikutnya, berikan nama aplikasi Anda, yaitu toko baru untuk aplikasi front dan admin toko baru untuk aplikasi backend. Nah, ini saya sudah mengasih ini sama saja di main PHP. Nama ini nanti name-nya ini yang untuk front end saya ganti sebagai toko baru, yang untuk di backend saya ganti admin toko baru. Untuk backend, nah ini saya ganti jadi admin toko baru. Oke, saya akan yang nomor 1 tadi ini saya create-nya tidak bisa dibuka ya. Yang nomor 1 ini create-nya tidak bisa dibuka. Terus kita juga tidak bisa ya, untuk update-nya juga tidak bisa dibuka karena saya sudah menghapus action create, update, delete, dan oke. Yang kedua adalah admin tambahkan menu produk yang mengarahkan ke router item dan index. Nah, ini kan produk sudah mengarah ke root item index. Dan ini datanya sudah masuk ke root item index. Ini sudah masuk ke item indexnya. Nah, ini produk saya yang sudah saya tampilkan seperti ini. Saya tampilkan ya, seperti ini tampilannya. Terus yang berikutnya, yang ketiga, atur konfigurasi root item index menjadi default root. Oke, ini saya sudah lakukan.
tanpa kita mengetik item index sudah bisa. Tanpa gini sudah bisa. Saya langsung ini dihilangkan langsung web, langsung langsung ke sini ya teman-teman. Berjalan programnya. Terus untuk yang kedua ini beri nama aplikasi toko aplikasi Anda. Ini saya sudah jalan juga. Ini sudah saya ubah yang tadi yang di front end-nya. Bentar, saya tunjukkan yang di front end-nya, yang di main PHP. Nah, ini kan toko baru ya. Nah, ini sudah berubah toko baru, sudah berubah jadi toko baru. Terus ini gunakan property name pada file konfigurasinya. Oke, sudah saya ubah tadi. Terus kita ubah menjadi propertinya, saya ubah dengan cara kita ke view, langsung ke layout main PHP. Sebentar, main PHP. Wah, di sininya nanti ya. Nanti title-nya diganti, propertinya jadi name. Bentar. Gunakan properti name pada file konfigurasinya. Nah, ini yang tadi gunakan properti name pada file konfigurasi dari aplikasi Anda. Tampilkan properti name tersebut sebagai awalan dari title dari semua halaman aplikasi Anda. Oke, saya rubahnya di title. Kita masuk ke front end, terus view, ke layout, ke main PHP. Saya ubah langsung saja, sudah saya bikinkan. Oke, ini ya teman-teman. Up name-nya seperti ini. Oke, kita lihat saja apakah berhasil. Refresh. Nah, ini sudah menjadi toko baru /item. Nah, propertinya sudah diganti sebagai ini ya. Titelnya sudah saya ganti. Oke, sekian dari saya untuk latihan percobaan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.